Bacaan Sabda Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Injil Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat, ibu, bapak, dan saudara, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebiasaan kita, sudah jadi tradisi setiap tahun di bulan September kita akan masuk dalam khotbah berseri di GKJ Brayat Kinasih. Dan tema di tahun ini di bulan September itu temanya itu tersandung kebahagiaan. Kebahagiaan ternyata bisa membuat kita terjerembab. Dan ini diambil dari satu buku terjemahan. Ini buku psikologi populer yang melihat tentang hidup manusia, dan tema kita soal tersandung kebahagiaan. Nah, dari tema besar itu akan dibagi dalam 4 tema per minggu. Minggu yang pertama hari ini bicara soal persepsi tentang hidup dan waktu, dan minggu kedua kita akan bicara soal realisme, yaitu memandang kenyataan itu seperti apa, dan yang berikutnya lagi presentisme, itu bicara soal masa depan sebenarnya ada di zaman now, sekarang, maksudnya masa depan itu ada di sekarang ini. Dan yang terakhir tentang rasionalisme, itu memoles perilaku, memoles tindakan, dan memoles kenyataan. Nah, kita akan menggunakan pendekatan psikologi modern dengan teks teologis, teks Alkitab, dan kita akan coba untuk mendialogkan itu dalam renungan sepanjang bulan September ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat di bagian pertama. Saya memang menyiapkan bagian-bagian kecil yang bisa menolong kita di dalam menghayati. Di dunia psikologis, pertanyaan soal manusia itu apa, siapa, itu sesuatu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah selesai. Dan kesimpulannya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Nah, soal berpikir itu tentu otaknya, ya, yang berpikir itu otaknya. Nah, ketika otak itu berpikir, ternyata ada perkembangan dari tubuh manusia yang otak itu. Ada perkembangan semakin berat otak itu. Mulai dahulu yang primitif itu berat otaknya itu hanya data sih ya, 600 gram kemudian menjadi 1500 gram. Nah, pertanyaannya yang berkembang yang mana, otak yang sebelah mana, karena kita tahu bagian-bagian otak itu. Bisa ditampilkan yang bagian otak manusia. Ya, kelihatan ya. Oh, belum. Ini otak. Nah, ada satu bagian, ada satu bagian yang ternyata paling berkembang dari otak manusia itu. Yang paling berkembang itu ternyata bagian depan yang disebut dengan lobus frontalis. Nah, itu yang paling berkembang dari yang lain.
Nah, fungsinya dari otak ini adalah bagian yang paling depan ini, itu adalah memprediksi apa yang ada di masa depan. Jadi hebatnya manusia, hebatnya otak yang berkembang dari yang primitif sampai yang modern itu adalah semakin orang memiliki kemampuan memprediksi atas apa yang akan terjadi di masa depan. Dia akan menghitung data, dia akan menghitung situasi sekarang, menghitung masa lampau, menghitung itu menjadi sebuah pola, dan kemudian manusia akan lihat kayak apa sih masa depan yang akan dia hidupi itu. Tetapi ada juga yang mengatakan sebenarnya otak paling depan ini tidak ada gunanya, karena tanpa itu orang itu bisa hidup. Ini ada cerita, ada seorang yang namanya Phineas Cage. Ini terjadi di tahun 1984. Jadi dia itu mandor bangunan. Phineas Cage itu mandor bangunan, dan suatu saat dia menggunakan dinamit untuk menghancurkan benda. Nah, dinamit yang dipakai itu menghancurkan bangunan yang ada di yang dia kelola itu. Saat dinamit itu diledakkan, ternyata ada besi yang melayang. Jadi besi itu melayang dari bawah, tek gitu, dia langsung masuk ke rahang di sebelah sini pipi dan masuk ke atas. Jadi sini langsung masuk tembus ke otaknya dan kemudian sampai ke tengkoraknya ke atas. Jadi ada besi sepanjang 1 meter yang itu nembus kepalanya. Dan dia dibawa ke rumah sakit. Tapi dia nggak terlalu pingsan atau apa enggak gitu. Dia bisa kelola itu. Nah, orang kira dia akan mati karena bayangkan besi yang panjangnya 1 meter nembus gitu, mati tenang. Ternyata enggak, dia enggak mati, dia masih bisa hidup, tetapi besinya itu tidak bisa diambil. Jadi kalau diambil ada ketakutan nanti ada banyak hal dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dipotong dulu besinya. Dan dia nempel dulu, walaupun kemudian tentu ada proses yang selanjutnya. Kenapa dia tetap hidup? Karena yang rusak itu adalah bagian otak yang paling depan. Makanya orang bilang sebenarnya otak paling depan itu tidak ada gunanya. Tidak perlu memikirkan masa depan itu tidak apa-apa, orang masih bisa hidup. Sahabat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba dialogkan pendekatan itu untuk melihat teks Alkitab kita. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti kalau otak kita, tubuh kita, bagian seluruh kehidupan kita adalah kemurahan dan anugerah Tuhan, berarti cara berpikir kita itu juga berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan otak bagian depan yang memikirkan masa depan, yang membuat kita memprediksi sesuatu, karena kita bisa memprediksi maka muncul khawatir kan? Berarti sesuatu yang wajar, masuk akal dan berkat Tuhan dong. Nah, kalau kemudian itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, nyatanya Tuhan kasih itu bagian dari kita tuh. Berarti tidak terlalu merasa bersalah deh kalau kita ada rasa kekhawatiran, ketakutan atas masa depan. Tetapi di dalam kewajarannya, makanya kita sekarang mencoba untuk mendiskusikannya. Secara psikologi, secara fisik Tuhan memberkati kita dengan kemampuan memprediksi masa depan. Tetapi tantangannya adalah kalau kemudian prediksi itu menjadi kendali seluruh hidup dan kita merasa tidak ada Tuhan di situ, itu yang jadi masalah. Ekspresinya sangat berbeda. Misalkan nih, ada Bapak Ibu Saudara ini pejabat, ya, terus kemudian khawatir kan untuk masa depan. Terus gimana caranya? Memberi sesuatu kepada atasan. Harus ada upeti yang diberikan sepanjang waktu untuk atasan supaya posisinya aman.
Kalau upetinya kurang berhasil, pakai yang simbah sana. Itu nanti kalau omongan kita dinunut sama atasan. Jadi kalau omongan kita bisa dipercaya. Jadi kekhawatiran atas masa depan itu membuat kita lupa akan ada Tuhan yang sedang bersama kita di masa depan itu. Sehingga kemudian perilakunya, cara hidupnya mengelola itu dengan mau-maunya kita, dengan kekhawatiran tadi itu mengendalikan seluruh perilaku kita, dan kemudian dari situ kita punya banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kekhawatiran dalam porsi yang tepat dengan tetap yakin ada Tuhan di masa depan, maka prediksi masih bisa jalan, antisipasi masih bisa jalan, tetapi ada keyakinan Tuhan yang ada di situ bersama dengan kita. Hidup dan waktu kita ada Tuhan di situ. Nah, kedua berkaitan dengan ayat ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti ada kesusahan. Bisa diulangi ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti Tuhan bilang ada kesusahan. Tapi sehari cukup. Masalahnya, tantangannya adalah orang itu nggak mau susah. Jadi ada susahnya hari ini, ada repotnya hari ini, ada pekerjaan hari ini, orang nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau ngerjain tugas itu. Akhirnya apa? Besok saja. Kita tidak mengerjakan susahnya hari ini. Kita maunya senang-senang sekarang, susahnya besok saja. Ini kan jadi kebalikan dari yang pertama kan. Udah besok aja deh. Ini susah besok aja deh. Susah besok aja deh. Padahal Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Berarti Tuhan ingin mengatakan, kalau setiap hari kamu punya tantangan, kamu punya tugas, kamu punya masalah, kamu punya ini, kerjakan hari ini. Jangan tunda besok. Karena kalau kamu cuma nyari senengmu sekarang, hari ini, dan kamu meninggalkan tugasmu hari ini, akan numpuk besok dan akan jadi masalah besok. Kita lupa tentang prediksi gitu. Jadi ini dua posisi yang sepertinya saling bertentangan, tetapi kita harus hidup dengan paradigma itu. Persepsi tentang waktu dan hidup ini. Yang pertama tadi itu, khawatir boleh, antisipasi boleh. Kalau saya begini terus saya nggak mungkin punya rumah. Kalau saya begini terus saya nggak mungkin punya ini. Maka saya begini, nggak apa-apa. Jalani itu, tapi yakin ada Tuhan di situ. Yang kedua, ada kesusahan hari ini, kerjakan, jangan tunda besok. Bang, hari ini kok susahnya, kok besok sudah punya kesusahan lagi. Jangan numpuk untuk besok gitu. Kerjakan sekarang. Kesusahan hari ini, kerjaan hari ini, selesaikan hari ini. Karena besok punya waktunya sendiri, susahnya sendiri. Jadi usulnya jangan menunda-nunda. Kerjakan hari ini. Kalau numpuk pakaian kotornya, hari ini selesaikan. Jangan nunda besok, tambah kotor lagi. Kerjakan hari ini. Itu bagian yang saya usulkan, bicara tentang perspektif waktu dan hidup. Kita punya karunia untuk memprediksi, mengantisipasi, tetapi kekhawatiran yang berlebihan membuat kita lupakan Tuhan di masa depan. Tetapi juga kerjakanlah kesusahan kita hari ini, karena memang Tuhan mengaruniakan itu buat kita. Jangan tunda besok, karena besok punya kesusahannya lagi yang beda. Tuhan memberkati. Amin. Saya teduh buat kita.